Mari kita masuk ke dalam timeline atau keyframe ya. Kita timeline dulu lah. Jadi kita percantik dulu si background kita atau warna dasar kita dengan cara kita tambahkan baru ya, new solid. Nah, di sini saya menambahkan warna baru yang nantinya bakal ada kayak semacam efek kayak warna cerah gitu ya. Nah, kita pakai yang warna orange seperti ini. Lalu kita pilih rectangle ellipse tool ya. Untuk yang mode ellipse tool, nah ini kita rectangle tool, kita arahkan ke ellipse tool. Nah, jadi terserah ya, ini opsional ya. Jadi kalian ingin menambahkan ini atau tidak, monggo terserah. Nah, kalau saya cukup ini tadi. Nah, maka yang terjadi warna kuning hanya di ellipse toolnya ini. Kemudian kita arahkan ke bagian maskingnya ya, mask. Terus kemudian ini. Nah, kita coba lihat, ini ada mask feather ya. Mask feather saat kita tarik seperti ini, lah dia akan membuat efek semacam kayak pudar ya. Nah, jadi pudar seperti ini saat kita lihat atau kita preview. Nah, jadi semacam ini. Atau mungkin kita tambahin lagi agar Nah, jadi efek realistisnya terlihatan ya. Nah, jadi semacam seperti ini. Nah, nanti kita akan taruh logo kita di sebelah atas. Oke, lanjut. Kemudian logo kita. Nah, di sini tinggal kita atur ininya ke bawah. Ini hampir sama kayak Photoshop ya. Dimana kita layer paling atas itu adalah layer terdepan. Nah, jadi logonya ini membelakangi dari ellipse tool ini tadi. Oke, lanjut. Sekarang mulai masuk ke keyframe. Jadi kita gerakkan atau kita animasikan si logo ini ya. Jadi logo ini gimana caranya dia itu kalau dari tutorial ini kita bikin besar, kemudian kita kecilkan dengan tampilan yang besar itu opacity-nya 0% atau tidak kelihatan menjadi 100%. Oke, langsung aja kita coba. Kita masuk ke sini bagian transformnya ya. Nah, saat kita sebelum kita animasikan, kita tentunya arahkan ke 0 detik ya, detik ke 0. Terus kemudian kita misalkan scale-nya kita kurang besar. Nah, mungkin semacam ini ya, besar kayak gini. Lalu kita nyalakan di bagian scale ini ada yang namanya stopwatch. Atau kita bisa memulai dari animasi ini saat stopwatch-nya kita nyalakan. Nah, saat kita nyalakan, klik oke. Terus kemudian kita maju ke beberapa detik ya, maju ke beberapa detik, lalu kita kecilkan. Oke, segini misalkan ya. Coba dengan tampilan seperti ini kita bisa melihat pergerakannya. Lah, seperti ini. Bisa dipahami ya. Jadi di detik ke 0 ini ukuran scale-nya adalah 298 atau 300 lah. Lalu saya geser maju ke depan dan ini saya ubah scale-nya menjadi 20%. Jadi sekitar segini. Nah, jadi untuk menganimasikan sebuah objek di After Effects itu sangat mudah dengan keyframe seperti ini ya. Dan jangan lupa kita nyalakan stopwatch-nya ya. Waktunya itu kita nyalakan. Oke. Sekarang coba kita mulai lagi dengan menyalakan opacity. Nah, kita nyalakan. Kemudian di bagian detik ke 0 ini kita bikin transparan atau 0%. Kemudian saat kita maju ke detik ke sini, misalkan katakanlah segini aja atau segini. Nah, kita 100% kan. Lah, seret. Nah, nanti apakah yang terjadi? Coba kita play ya. Shoot. Nah, jadi semacam ini. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau kita gerakkan dari mulai detik ke 0 sampai detik ke yang ini tertuju 45 frame ya. Ini berapa detik ya? Ini pokoknya dari ini ke sini itu adalah 6 detik. Nah, kita butuh cuma ininya aja. Serut. Nah, jadi seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, jadi untuk menganimasikannya seret. Nah, cukup kita pakai scale dengan opacity-nya kita mulai 0% ke 100%. Lanjut ya.
di sini kita udah mempunyai satu apa namanya logo. Kemudian saya ingin membuat tulisan, ya, tulisannya itu dari tengah itu nanti akan muncul di bagian samping-sampingnya seperti ini, ya, samping-sampingnya seperti ini. Nah, itu bagaimana? Ayo silakan langsung kita masuk ke bagian teks. Bagian teks ini, nah ini kita menuliskan apapun terserah. Misalkan kalau di sini saya Aras. Oke, kita siapkan 2 langsung aja. Oh, atau 1 dulu aja. Kita coba. Nah, ini di bagian panel sebelah kanan ini muncul opsi untuk teksnya, ya. Jadi di sini kita bisa memilih apa namanya, font, ya, font yang kita inginkan. Misalkan kita pakai Futura gini aja. Nah, ini red. Oke. Kita untuk membesarkan pakai yang namanya font ini 36 pixel. Nah, kita besarkan lah semacam ini. Oke. Kita atur tempatnya, bisa menggunakan pick tool ini, juga bisa menggunakan yang namanya transform ini tadi, ya. Jadi transform ini manual. Nah, kalau ini kita tinggal geser-geser gini aja. Oke. Lalu tahap selanjutnya kita membuat teks sebelahnya ini dengan cara bisa duplicate, bisa membuat teks baru. Untuk menduplikatnya Ctrl D, ya, Ctrl D untuk duplicate, maka dia akan membuat satu teks baru. Oke, lanjut kita geser. Nah, geser ke kanan untuk agar dia kayak semacam ada magnetnya gini, ya. Kita pencet shift, ya. Kita pencet shift. Nah, agar dia rapi, ya, rapi di sini. Oke, dia nggak melenjat-melenjat. Oke, lanjut. Nah, misalkan di sini kita ganti dengan cara double klik aja. Misalkan. Nah, semacam kayak gini. Aras ITC. Nah, lalu apa yang bisa kita apa namanya arahkan? Nah, coba kita untuk apa namanya yang tulisan Aras ini kita kecilkan aja biar presisi dia, ya. Presisi dengan yang sebelah kanannya. Nah, oke. Terus gini. Kita bisa geser. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi seperti ini, ya. Lanjut untuk penggerakan dari si tulisan pertama dengan tulisan kedua itu hampir sama dengan cara yang tadi. Jadi untuk yang tadi keyframe-nya itu kan di scale, ya. Jadi logo dari besar ke kecil, ya, atau saya preview aja. Dari besar ke kecil, boom, kayak gini, ya. Lah, lalu tulisannya masih belum bergerak. Nah, gimana cara menggerakkannya? Oke, langsung aja. Kita masuk ke Aras ini, lalu kemudian di bagian position, ya, di bagian position ini kita nyalakan stopwatch-nya. Oke, kita nyalakan. Nah, jadi di logonya setelah ada gini, nah gini, ya. Nah, di detik ke sini berarti, nah dia akan muncul atau dia akan bergerak si tulisan Arasnya. Berarti coba kita apa namanya transformasikan, ya. Jadi dimulai awalnya, nah dia ada di sebelah sini. Oke, kan dia nggak kelihatan, ya, ada di bagian belakangnya si logo. Terus kemudian dia akan kembali ke sini. Nah, saya contohkan awal aja, Oke, ini masih kosongan, saya delete tadi, ya. Nah, saya delete tulisan Aras ini tadi. Saat logo udah tertera di sini, nah gini, ya. Di detik sini, ini kita ganti arahnya dari mulai sini. Oke, terus di sini, ya, nah gini. Di mulai titik sini, kita di sini kita nyalakan stopwatch-nya. Nah, oke. Lanjut di apa namanya detik berikutnya. Nah, kita tambahkan maju maksudnya. Terus kemudian kita geser sebelah sini. Nah, oke. Apa yang terjadi? Coba kita play, ya. Nah, jadi kayak gitu.
semakin dekat ininya, rentannya itu dia kecepatannya semakin cepat. Nah, coba misalkan kita geser ini ke sebelah sini. Nah, coba kita serut. Nah, jadi seperti itu. Jadi semakin panjang ininya atau saya geser semakin kanan, dia akan semakin lama. Nah, jadi semakin dekat dia akan semakin cepat. Shoot. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut di bagian ITC-nya. Ini jangan melihat bahwa ini masih belum ketutup. Nah, nanti untuk masalah ketutup nanti dulu. Oke, lanjut di tulisan ITC yang sekarang. Oke, kita bikin secara barengan atau bersamaan untuk membukanya gini ya. Lanjut di bagian ITC ini sama halnya, kita tutup ini dulu. Lalu kita buka bagian transform. Atau misalkan kita pengen tahu letaknya yang sama, kita bisa buka keduanya ini biar tahu titiknya. Di detik ini kita nyalakan positionnya ya, kita nyalakan positionnya, kita atur di tulisan yang sekiranya tidak tampak pada sebelumnya nanti. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita geser ke detik selanjutnya. Nah, geser ke detik seperti ini, kita geser ininya ke sini lah, jadi seperti itu. Saat kita play dari awal, coba ya kita play ya. Kita play, shred. Nah, jadi seperti ini. Oke, bisa dipahami ya, Jadi pergerakannya itu setelah logo, terus kemudian tulisan memisah gini. Kita cepatkan aja. Nah, kiranya segini biar nanti tulisannya itu tulisannya itu bisa pas ya. Oke. Nah, apabila kalian ingin tampilannya lebih smooth ya, jadi pergerakan tulisan itu dia zoot. Nah, jadi kayak gitu ya. Zoot. Nah, jadi kayak gitu, nggak flat gini ya. Kalau kita lihat ini kan masih flat ya. Thread, nah kayak gini ya, thread gini biasa. Nah, coba kita bikin dia tampilannya lebih smooth. Oke, kita seleksi keduanya ini, kemudian kita klik kanan, keyframe assistant, kita klik easy ease atau shortcutnya F9. Nah, jadi seperti ini. Agar lebih bagus, ini coba kita tarik agak lebih jauh ya. Nah, coba kita seleksi keduanya lagi, lalu kita pilih graph editor. Ya, di bagian graph editor ini, nah maka tampilannya akan jadi seperti ini. Kita seleksi dua-duanya ini lagi ya. Lalu kemudian kita seret ininya ke bagian sini. Seret. Nah, kita lihat apa yang bakal terjadi. Nah, jadi seperti ini. Seret. Nah, jadi kayak gitu. Kita lihat yang sebelah ITC ini ya. Coba perubahannya kita lihat. Shred. Nah, jadi agak lebih sedikit smooth. Shred. Nah, enak ya. Enak untuk dilihat ya. Oke, mungkin kita bisa geser ini atau yang ini semakin ke sini. Nah, coba kita lihat. Set. Nah, kayak gitu. Shoot. Nah, oke. Kita lakukan juga untuk yang tulisan aras. Oke, kita kembali ke sini lagi. Ini kita geser ke sini dulu. Oke, udah sejajar. Kita seleksi keseluruhan, kemudian easy ease. Nah, kemudian kita masuk ke bagian sini. Nah, hampir sama ya. Nah, untuk yang di sini kita bisa select langsung. Ini kita seret paling kiri dan ini juga kita seret paling sini. Nah, jadi apa yang terjadi? Set. Nah, jadi seperti itu. Dia tampilannya lebih smooth. Oke, bisa dirasakan ya. Bagi kalian yang para editor pasti tahu lah perbedaannya. Seret. Nah, kalian coba sendiri aja di laptop kalian masing-masing. Itu nanti pergerakannya nggak flat. Set, nggak kayak gini. Jadi ada set. Nah, jadi kayak gitunya.